Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat, merupakan nikmat yang paling banyak kita terima, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pagi ini kita lanjutkan materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah merdeka, proklamasi 17 Agustus 45, bangsa Indonesia tidak langsung bisa melaksanakan roda pemerintahan dengan baik atau melaksanakan pembangunan dengan baik, karena Belanda masih ingin kembali menguasai Indonesia, sehingga terjadi dua kekuatan. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, sementara Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Bahkan ada pepatah merdeka atau mati. Nah, di sini bahwa setelah Indonesia merdeka, yang ditandai dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu tanggal 14 Agustus 45, otomatis Sekutu yang diwakili oleh AFNI diwakili oleh Inggris adalah ke Indonesia menyelesaikan masalah dengan Jepang. Sehingga ada beberapa tugas AFNI di Indonesia. Pertama adalah melucuti tentara Jepang, ya, merampas senjata Jepang. Walaupun kenyataannya ternyata senjata Jepang sudah dilucuti oleh pemuda-pemuda Indonesia, sehingga Sekutu kecewa dengan ini, karena Sekutu sedikit sekali melucuti senjata karena sudah dilucuti oleh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah pembebasan interniran. Jadi para tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang dibebaskan. Ternyata para interniran ini justru memboncengi Inggris. Jadi Inggris datang diboncengi, diikuti oleh tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, dan Inggris mendukung. Yang ketiga adalah mengembalikan Jepang ke asalnya, sekaligus mencari kejahatan perang yang akan dibawa ke mahkamah internasional. Dan ternyata di sini bangsa Indonesia menggunakan dua cara untuk mempertahankan kemerdekaan: cara fisik atau militer dan cara diplomatis. Karena Inggris yang dibonceng oleh Sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, mereka menggunakan kekuatan fisik. Mereka datang dengan arogannya, dengan sok. Mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua jelas merasa paling hebat di Indonesia. Sehingga pertempuran fisik tidak bisa terhindarkan. Di mana-mana terjadi pertempuran, yang mana pemuda-pemuda kita memang sudah terlatih dan siap secara mental dan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Atau kalau kita lihat ke belakang, bagaimana latihan mental dan fisik pemuda kita pada masa Jepang, bagaimana mereka latihan di Sainendan, Kaibodan, Haihu, Peta, dan kesatuan-kesatuan lain yang dibentuk Jepang, betul-betul melatih fisik dan mental para pemuda pada waktu itu. Bahkan mental, rasa patriotisme, nasionalisme sangat tinggi, karena memang sengaja ditanamkan oleh Jepang. Justru ini yang jadi pendorong semangat untuk melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, sehingga tidak dapat terhindarkan. Ada sekitar 14 pertempuran di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Mulai dari peristiwa Hotel Yamato,
yaitu hotel Jepang yang bendera Jepang diturunkan oleh Belanda, kemudian diturunkan oleh pemuda kita diganti merah putih, yang kemudian pemuda kita nggak terima, menurunkan bendera Belanda, dirobek, birunya tinggal merah dan putih, birunya dirobek oleh pemuda Indonesia. Ini yang menjadi salah satu menjadi momen Panjat Pinang. Dulu pemuda kita berebut merobek manjat tiang untuk menurunkan bendera, merobek bendera. Namun sekarang setiap 17 kita mengadakan momen lomba Panjat Pinang, kemudian nyabut bendera dapat uang. Namun sayangnya, seandainya para panitia lomba Panjat Pinang pakai ketepil, mungkin ketepil isinya undi-undi, wah mungkin tambah seru. Tidak hanya sekedar naik, dapat uang dan dapat hadiah. Pertempuran Surabaya, Medan Area, dan banyak sekali, ada sekitar 14 pertempuran di Nusantara. Ya, nanti ini menjadi tugas untuk anak-anak untuk bikin video. Dari pertempuran-pertempuran yang ada ini, ternyata Belanda tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu mengalahkan rakyat Indonesia. Padahal kurang apa Belanda dan Inggris? Mereka termasuk pasukan jago karena pemenang Perang Dunia Kedua. Secara persenjataan mereka canggih. Namun ternyata tidak mampu memenangkan peperangan melawan rakyat Indonesia. Ya karena semangat juang serta kekuatan fisik dan mental itu yang menjadi modal utama, serta Belanda tidak mengetahui medan yang ada di Indonesia karena pasukan kita, rakyat kita menggunakan sistem gerilya kayak Jailangkung. Gerilya itu datang tidak diundang, pulang tidak diantar, datang tiba-tiba, menghilang tiba-tiba, sehingga Belanda sering kehilangan jejak, sering banyak pasukan yang mati karena serangan gerilya ini. Sementara Belanda tidak bisa mencari jejak kemana para pejuang-pejuang Indonesia, sehingga dari beberapa pertempuran ini Belanda banyak mengalami kekalahan. Akhirnya perjuangan kita diplomatis mulai menemui titik temu. Belanda akhirnya mau duduk bersama untuk berunding menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Banyak hal, kenapa kok sampai terjadi perundingan? Jelas Indonesia lebih suka diplomatis perundingan karena Indonesia lebih cinta damai daripada kekerasan. Dan Indonesia juga tidak ingin terlalu banyak jatuh korban, baik itu di pihak Belanda maupun di Indonesia. Namun bagi Belanda sebetulnya hanya sebagai taktik aja, karena Belanda tidak mau dipermalukan dalam peperangan ini. Karena di media-media asing waktu itu, Belanda seakan-akan dipermalukan, dikalahkan oleh rakyat Indonesia yang baru merdeka. Dikalahkan oleh rakyat Indonesia, ibaratkan bayi baru lahir dapat mengalahkan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Akhirnya Belanda mau berunding dalam perundingan, sehingga terjadilah perundingan Linggarjati, sehingga terjadilah perundingan Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Mereka duduk sama merundingkan permasalahan Indonesia dan Belanda. Isi dari Linggarjati sebetulnya sangat-sangat merugikan Indonesia. Kenapa? Karena isinya Indonesia hanya diakui Jawa, Madura, dan Sumatera. Sangat sempit. Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua adalah Indonesia berbentuk negara serikat yang terdiri dari Republik Indonesia dan Indonesia Timur. Republik Indonesia dan Indonesia Timur, berarti Jawa, Madura, Sumatera, Republik Indonesia dan Indonesia Timur. Yang ketiga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Belanda. Kalau kita lihat isinya sangat merugikan Indonesia. Kenapa Indonesia mau menandatangani? Ini merupakan salah satu taktik Indonesia. Paling enggak masa perundingan ini pasukan kita sudah mulai mundur, bisa koordinasi lagi.
Yang kedua, tidak banyak jatuh korban. Yang ketiga, Indonesia cinta damai. Yang ketiga, mempermudah diplomatis kita, baik itu terutama minta dukungan dari dunia internasional. Karena waktu itu dunia internasional, terutama Eropa, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun melalui diplomatis, akhirnya India mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan India sempat membantu obat-obatan untuk Indonesia. Palestina mendukung perjuangan Indonesia, Mesir, dan banyak negara-negara lain. Nah, ini salah satu perjuangan diplomatis. Paling tidak juga dunia internasional tahu bagaimana perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan, karena kemerdekaan kita bukan hadiah dari Jepang, karena betul-betul perjuangan fisik rakyat Indonesia. Dunia internasional mulai menyoroti hasil perjanjian Linggarjati. Ternyata dalam perjalanan waktu, hasil perjanjian Linggarjati, isi perjanjian Linggarjati yang sangat merugikan rakyat Indonesia, toh pada akhirnya dikhianati oleh Belanda. Belanda setelah siap pasukannya, kata pada masa Linggarjati, masa jeda nggak ada peperangan, Belanda mendatangkan pasukannya, mendatangkan peralatan tempurnya, telah siap baru menggempur di lini-lini pertahanan rakyat Indonesia. Sehingga pada agresi militer pertama ini banyak jatuh korban. Nah, di sini merupakan pengkhianatan Belanda yang pertama. Nyata perjanjian Linggarjati yang disepakati bersama ternyata dikhianati begitu saja oleh Belanda, padahal isinya sangat merugikan Indonesia. Dikira rakyat kita tidak siap, ternyata dalam agresi militer pertama pasukan kita sudah siap tempur, karena siap siaga. Masa perjanjian Linggarjati, rakyat kita juga koordinasi siaga untuk menghadapi situasi yang tidak menentu di kemudian hari. Ternyata agresi militer pertama disambut antusias oleh pemuda-pemuda kita untuk mengadakan perlawanan, sehingga tetap menggunakan taktik gerilya, menyerang tiba-tiba, menghilang tiba-tiba, sehingga sering Belanda banyak jatuh korban dan kehilangan jejak kemana pejuang-pejuang kita. Akhirnya dengan desakan dari berbagai negara Eropa, bahkan Amerika sendiri juga ngancam, kalau Belanda tidak mau duduk kembali berunding, maka Amerika akan mencabut bantuan Amerika ke Belanda. Di samping untuk menutupi muka malu Belanda karena banyak jatuh korban dalam pertempuran. Karena Belanda banyak kalah, berarti akan meruntuhkan pamor pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka kurang apa kekuatannya, namun dapat dikalahkan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang baru aja merdeka, ternyata mampu melawan negara pemenang Perang Dunia Kedua. Akhirnya terjadi perjanjian Renville yang ditandatangani di kapal Renville milik Belanda, milik Amerika, bahkan Amerika sebagai saksi dalam perjanjian ini, sehingga terjadilah perundingan kedua. Yang isinya juga tidak jauh berbeda, yang isinya juga sangat merugikan Indonesia. Hampir sama dengan perjanjian Linggarjati, isinya sama merugikan Indonesia. Sehingga di sini tetap Jawa, bahkan Indonesia hanya diakui Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta Sunda Kecil. Pasukan RI ditarik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, sehingga dikatakan hijrah dengan garis gambar kas sekitar rel kereta api, hijrah ke Jawa Tengah. Kemudian Belanda tetap berdaulat atas Ris. Disinilah dilema bagi rakyat Indonesia, bagi pemerintah Indonesia, karena setelah perjanjian Renville, pemerintah kita harus menghadapi 3 lawan sekaligus, 3 lawan.
Pertama, nyata menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dengan mengkhianati perjanjian Linggarjati. Kedua, harus menghadapi tentaranya sendiri, yaitu DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Mereka tidak mau pindah hijrah dari Jawa Barat. Mereka menganggap tunduk kepada orang kafir. Mereka tidak mau tunduk kepada orang kafir, tidak mau mengakui perjanjian Renville. Sehingga pasukan kita harus menghadapi pasukan Kartosuwiryo. Dalam waktu yang bersamaan juga terjadi pemberontakan PKI Madiun, pimpinan Amir Syarifuddin. Justru di sini Amir Syarifuddin yang menandatangani perjanjian Renville karena dia sebagai Perdana Menteri. Kemudian karena ada mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Amir Syarifuddin, akhirnya Amir Syarifuddin harus dipecat dari Perdana Menteri. Kekecewaannya itulah Amir Syarifuddin mengumpulkan front-front aliran kiri atau PKI memberontak di Madiun dan mendirikan negara Soviet di Madiun. Ini pemerintah kita harus menghadapi 3 musuh sekaligus pada masa setelah perjanjian Renville. Namun perjanjian Renville yang merupakan dilema bagi pemerintah kita dan isinya sangat merugikan pemerintah kita, itu pun dikhianati oleh Belanda. Sama dengan yang pertama, agresi militer pertama. Di sini Belanda mengadakan agresi militer kedua kalinya menyerang basis-basis militer kita, basis pemerintah kita. Pemerintah kita yang sudah pindah ke Yogyakarta justru diserang secara mendadak oleh Belanda. Namun pemerintah kita, Soekarno dan wakilnya, pada waktu mereka menyerang, waktu ada di bandara, sengaja Soekarno tidak lari di istana Yogyakarta. Sengaja, padahal kalau nggak lari, nyata, kalau nggak ditembak, ya ditangkap. Namun, kekuatan, kerelaan Soekarno demi bangsa dan negara, dia sengaja tidak lari. Pertama, biar dia ditangkap. Kalau ditangkap, dia bisa nanti berhubungan secara diplomatis dengan PBB sehingga bisa mengkomunikasikan apa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Memang kenyataannya nanti Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda dan dibawa oleh Belanda. Namun sebelum Belanda ditangkap, sebelum Soekarno ditangkap, Soekarno sudah mengirimkan telegram pada tokoh-tokoh nasional kita yang ada di Sumatera. Sana ada Safruddin Prawira Negara, ngirim telegram supaya Safruddin melanjutkan pemerintahan Indonesia yang dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ini termasuk salah satu tokoh pernah jadi presiden walaupun hanya beberapa bulan, namun di buku-buku sejarah tidak ada. Padahal dia pernah menjalankan roda pemerintahan semasa Soekarno ditangkap. Bahkan tidak hanya ke Sumatera, dia juga ngirim telek ke India. Sana ada Empalar, Hartono, supaya bisa membuat pemerintahan di luar kalau di Sumatera ada hambatan. Namun Sumatera bisa melaksanakan, Safruddin Prawira Negara bisa melaksanakan roda pemerintahan. Sehingga pemerintah kita tidak terjadi kekosongan, walaupun presiden dan wakilnya ditangkap, tetap roda pemerintahan berjalan karena dijalankan oleh Safruddin Prawira Negara sebagai presiden pemerintah darurat Republik Indonesia. Bahkan pada masa ini setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, yang mengejutkan justru dari mantan presiden kita Soeharto, dia memimpin serangan 1 Maret 49 ke kota Yogyakarta yang di film layar lebar sering dikenal dengan film Janur Kuning, karena memang pasukan kita pakai janur di lengannya sebagai tanda itu adalah pasukan kita, bukan mata-mata. Sehingga
Soeharto dan kawan-kawannya menyerang secara mendadak. Jam 6 pagi, pasukan Belanda lagi tidur, mereka serang mendadak, bahkan banyak Belanda jatuh korban, bahkan banyak pasukan Belanda yang masukkan di sel. 6 jam mereka menguasai kota Yogyakarta. Namun telah 6 jam pasukan kita menghilang. Dan seterusnya, nanti ini ada tugas anak-anak untuk di berikutnya tentang pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaannya. Setelah agresi militer kedua, rupanya negara-negara internasional merespon bagaimana kelicikan Jepang, bagaimana perjuangan Indonesia. Akhirnya negara dunia internasional mendesak supaya Belanda mau duduk kembali ke meja perundingan. Akhirnya ada kesepakatan di perjanjian Rum-Royan. Master Muhammad Rum dan Royan dalam perjanjian Rum-Royan untuk melangkah bagaimana mempercepat bagaimana Indonesia dapat pengakuan dari dunia internasional, terutama dari Belanda. Yang nanti akan terjadi perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar, tanggal 27 Desember 49 yang merupakan momentum pengakuan kedaulatan dari Belanda, walaupun berbentuk RIS. Jadi Belanda mengakui kedaulatan RIS, bukan RI. Jadi Belanda seakan-akan tidak ikhlas mengakui kedaulatan RI, tapi sudah RIS. Sengaja Indonesia dipecah belah supaya Indonesia terjadi pergolakan antar daerah-daerah untuk memperebutkan kekuasaan. Karena pada masa agresi militer ini, pada masa Belanda di Indonesia, sengaja Belanda membentuk negara-negara boneka. Jadi banyak negara-negara di Indonesia yang dibentuk oleh Belanda dengan harapan mereka mendukung Belanda, dengan harapan mereka akan merebut kekuasaan di kemudian hari setelah Belanda mengakui kedaulatan RIS. Namun sebelum KMB dilaksanakan, ternyata negara-negara bagian yang terkumpul dalam BFO sudah mengadakan perundingan dengan Republik Indonesia, sering disebut dengan Perjanjian Inter-Indonesia. Ya, saya kira sampai perjanjian KMB ini, nanti soal pertempuran di daerah untuk mempertahankan kemerdekaan nanti akan saya kasih tugas per kelompok di kelas. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga kalian menyimak dengan baik dan tugasnya nanti akan saya kirim via WA. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.